kita akan kehilangan apa saja yang tidak bisa kita kelola. Kita akan kehilangan uang kalau kita tidak bisa mengelola uang kita. Kita akan kehilangan relasi dengan orang-orang lain kalau kita tidak bisa mengelola relasi tersebut. Dan bahkan kita juga akan kehilangan waktu kalau kita tidak bisa mengelola waktu kita dengan benar. Itulah kutipan yang saya ambil dari buku ini. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Jeffrey Rahman, founder atau senior pastor dari JPCC. Nah, hari ini saya akan bicara tentang waktu. Sebentar lagi saya akan menyampaikan kepada kita bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan maksimal. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik. Kami boleh dengar firman Tuhan, belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong saya untuk menyampaikannya dengan kata-kata sederhana yang mudah dimengerti oleh setiap kami yang mendengar, supaya firman Tuhan kami boleh pakai dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Waktu adalah berkat. Itulah judul khotbah saya saat ini. Selain nafas, kekuatan, waktu merupakan berkat yang Tuhan kasih untuk kita gunakan. Jadi kita harus memakai waktu dengan maksimal dan tidak boleh menyia-nyiakannya. 4 hari yang lalu, salah seorang teman saya menelpon saya. Ia meminta saya untuk bersedia berkhotbah di acara Natal Youth di gerejanya yang akan diadakan pada tanggal 25 November yang akan datang. Setelah kami selesai ngobrol, saya mulai berpikir, wah, ternyata waktu berjalan dengan begitu cepat. Tanpa terasa sudah mau Natalan saja. Padahal masih banyak hal yang belum diselesaikan. Agenda-agenda tahun ini belum semua terrealisasikan. Sementara tahun ini udah mau selesai saja. Saya rasa beberapa di antara saudara juga merasakan hal yang sama, bahwa waktu berlalu dengan begitu cepat. Dan biasanya kalau kita sudah memasuki bulan-bulan yang akhiran namanya ber, seperti September, Oktober, November, dan Desember, itu waktu terasa cepat berlalu. Nah, beberapa menit ke depan ini saya akan mengajak kita untuk mempelajari catatan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kita akan menemukan wisdom dari firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berguna sehingga hidup kita tidak terbuang secara sia-sia. Mari dengarkan ayat-ayat ini. Dikatakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi seperti orang arif atau orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, khususnya kalimat, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa waktu merupakan hal yang sangat-sangat penting. Sebab kalau waktu tidak penting, maka firman Tuhan tidak menyuruh kita untuk hidup dengan bijaksana dan mempergunakan waktu kita dengan baik. Tetapi karena waktu merupakan sesuatu yang penting, maka Tuhan memerintahkan kita untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, supaya kita bisa mempergunakan waktu kita dengan maksimal dan tidak menyia-nyiakan waktu kita begitu saja,
kita perlu mengerti prinsip ini atau hal ini, yaitu mempergunakan waktu dengan baik adalah pilihan yang kita buat. Saya ulang, mempergunakan waktu dengan baik adalah pilihan yang kita buat. Kita semua mempunyai 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 52 minggu dalam satu tahun, dan 12 bulan dalam satu tahun. Sekarang adalah hak dan pilihan kita untuk mempergunakan waktu-waktu tersebut. Apakah kita memilih menggunakan 24 jam itu untuk tidur-tiduran saja, menonton drakor favorit kita, bekerja, jalan-jalan, belajar, membersihkan rumah? Semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita sendirilah yang menentukannya. Tetapi saya ingin memberitahu kita, apapun pilihan yang kita buat untuk menggunakan waktu kita, itu sangat berdampak terhadap kehidupan kita. Berhasil dan gagalnya hidup kita tergantung pada pilihan-pilihan yang kita buat dengan waktu yang kita miliki. Tanpa terkecuali, satu orang pun di dunia ini, semua orang hidup di dalam dimensi waktu, yaitu 24 jam sehari, 12 bulan dalam setahun. Dan berhasil dan gagalnya hidup kita tergantung pada bagaimana kita menggunakan waktu kita. Nah, tentu Tuhan yang kita sembah, Ia tidak ingin kita gagal menggunakan waktu kita. Tuhan mau kita berhasil. Itu sebabnya tadi Tuhan pesan kepada kita melalui Efesus agar kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Nah, supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan maksimal dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, ini yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, pergunakan waktu secara bertanggung jawab. Saya ulang, pergunakan waktu secara bertanggung jawab. Berdasarkan Efesus 5 ayat 15 sampai 17 yang sudah kita baca tadi, kita menemukan bahwa salah satu ciri dari orang bodoh atau orang bebal adalah tidak menggunakan waktu dengan maksimal dan asal hidup saja. Sedangkan orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan waktu dengan baik, tidak asal hidup. Dengan kata lain, orang bodoh ini menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Sementara orang yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan waktu dengan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu mempergunakan waktu secara bertanggung jawab? Inilah alasannya yang saya sampaikan. Yang pertama, kenapa kita perlu gunakan waktu secara bertanggung jawab? Karena waktu yang kita miliki saat ini akan segera berlalu dan tidak akan kembali lagi. Menit ini akan segera pergi dan tidak akan kembali lagi. Alasan yang kedua, kenapa kita harus bertanggung jawab dengan waktu yang ada? Karena kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup di bumi ini. Tidak ada orang yang tahu berapa usianya. Yang tahu cuma Tuhan. Ada yang Tuhan kasih 80 tahun. Ada yang lahir dan langsung pergi lagi. Ada yang 20 tahun. Kita nggak ada yang tahu. Itu sebabnya kita perlu bertanggung jawab dengan waktu yang ada. Alasan ketiga, karena kita tidak bisa memperpanjang jatah waktu hidup kita, seperti memperpanjang SIM motor, mobil, atau paspor. Tidak ada orang yang bisa memperpanjang jatah waktu hidupnya. Alasan keempat, kenapa kita perlu bertanggung jawab dengan waktu kita? Karena berhasil dan gagalnya hidup kita itu tergantung pada bagaimana kita menggunakan waktu kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan menggunakan waktu yang kita miliki. Kita harus bertanggung
bertanggung jawab mempergunakan waktu dengan benar. Sekali lagi, bertanggung jawablah dengan waktu yang saudara punya. Itu hal pertama yang saya ingin sampaikan. Sekarang, hal kedua yang harus kita lakukan adalah mempergunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif. Misalnya, berolahraga. Salah satu alasan mengapa kita sering sakit, sebetulnya karena kita tidak menyediakan waktu untuk berolahraga. Makanya kita jadi sakit. Coba saja kita sediakan waktu untuk berolahraga. Mungkin kita akan jarang sakit. Itu salah satu hal positif yang perlu kita sediakan waktu. Atau hal lain, misalkan sediakan waktu untuk membaca Alkitab, buku-buku rohani, mendengarkan khotbah melalui YouTube seperti sekarang ini. Menurut Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan, salah satu alasan mengapa orang tidak bahagia dan kurang berhasil dalam hidupnya itu karena orang tersebut tidak menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan solusi yang Alkitab tawarkan adalah supaya orang hidup bahagia dan berhasil, yaitu orang tersebut harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong kita untuk sediakan waktu untuk membaca Alkitab, dengarkan khotbah-khotbah melalui YouTube. Hal berikut yang perlu harus kita lakukan adalah sediakan waktu untuk bekerja. Menurut saya Tuhan kasih kita kekuatan, ide, waktu untuk kita pakai buat bekerja. Bukan kita pakai untuk bermalas-malasan. Menurut Alkitab, salah satu penyebab orang jadi miskin itu karena malas. Nah, supaya kita tidak menjadi miskin, ya kita harus bekerja. Menggunakan waktu yang Tuhan kasih untuk bekerja dengan benar. Kalau kita malas, ya kita harus belajar dari semut. Itu yang firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 6 ayat 6. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, ayat ini kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini menulis begini. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Saya rasa kita semua tidak ada yang ingin menjadi semut, bukan? Apalagi pergi untuk belajar pada semut. Kita lebih mulia daripada semut. Hanya kadang perilaku manusia itu tidak seperti dia diciptakan Tuhan. Dia tidak gunakan waktunya dengan baik. Lebih banyak gunakan waktu buat malas-malasan. Itu sebabnya orang yang malas Tuhan samakan dengan semut tadi. Universitas semut. Jadi kalau malas-malasan, lihatlah pada semut. Dia tidak malas-malasan. Itu sebabnya isilah waktu kita dengan melakukan hal-hal yang positif, yang berguna dan bermanfaat. Nah, saya ingin kasih tahu juga bahwa menjadi sibuk tidak sama dengan menjadi produktif. Jika kita menghabiskan waktu kita setiap menit untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, seperti misalnya berjam-jam hanya menghabiskan untuk scroll-scroll handphone, atau nonton, atau jalan-jalan, maka itu sangat merugikan hidup kita. Tetapi kalau kita bijaksana menghabiskan setiap menit untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dengan membaca Alkitab, bekerja, belajar, berolahraga, melayani, hidup kita akan menjadi sehat, kita akan produktif, dan yang pasti kita akan berbahagia. Sekarang hal terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu pergunakanlah waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, pergunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 17 tadi mencatat begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini kalau dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Oleh sebab itu,
janganlah hidup sembarangan. Sekali lagi, oleh sebab itu janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Well, mari gunakan waktu 24 jam yang kita punya dalam satu hari, 52 minggu yang kita miliki dalam setiap tahun, untuk mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya. Ingat, waktu adalah berkat. Kita semua telah dikaruniai oleh Tuhan berkat yang besar, yaitu waktu. Jadi, pergunakanlah waktu yang ada dengan maksimal untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Dan terakhir, saudara akan kehilangan waktu kalau saudara tidak mengelola waktu saudara dengan baik. Mari kita berdoa. Kami baru saja menerima firman Tuhan, bagaimana mempergunakan waktu dengan baik, ya Tuhan. Kemampuan kami terbatas, kami butuh Roh Kudus menuntun kami untuk bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami tidak sia-sia, tapi hidup kami bermakna sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mampukan kami Tuhan supaya bertanggung jawab dengan 24 jam yang kami miliki dalam satu hari ini. 52 minggu yang Tuhan berikan buat kami untuk melewati di tahun ini. Dan juga sisa-sisa bulan di depan ini untuk menyelesaikan tahun ini. Tuhan, biarlah kami bertanggung jawab menggunakan setiap waktu ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan berkati.